dosa perzinahan adalah dosa yang mengikat. Ingat saudara, dosa perzinahan adalah dosa yang mengikat. Kalau kita jadi orang Kristen, umat perjanjian baru yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada santet yang mengenai kita, tidak ada mantra atau serapah, kecuali ingat, dosa mengikat. Maka iblis menggunakan cara strategi ini untuk menghancurkan umat Tuhan. Makanya saudara hati-hati dengan namanya dosa mengikat. Karena iblis tahu langsung menyerang tidak bisa, langsung menghantam tidak bisa, langsung mengutuk tidak bisa, tanpa ada celah dosa mengikat. Nah, dosa mengikat itu pertama adalah apa saudara? Perzinahan. Kenapa perzinahan itu dosa mengikat? Orang kalau berhubungan seks itu bukan lagi dua tapi satu, namanya ikatan. Nah, suami istri kalau menikah kawin bukan lagi dua tapi satu. Nah, kalau orang berhubungan badan itu terjadi satu, yaitu mengikat. Nah, makanya dosa mengikat ini sangat berbahaya. Nah, memang iblis langsung menghantam tidak bisa, tapi ada cara untuk strategi supaya ada cara untuk masuk, yaitu dengan dosa mengikat. Jadi saudara, apakah orang Kristen bisa kena santet? Kalau dia hidup dalam Tuhan, lahir baru, bertobat, dan tidak ada celah dosa mengikat, dijamin tidak bisa kena perzinahan. Karena perzinahan inilah bisa mencemari roh. Pertama, yang bisa membuat celah serangan ke anak Tuhan adalah dosa yang mengikat. Nomor satu adalah perzinahan. Kedua, yaitu penyembahan berhala. Nah, kalau kita perhatikan, nah, Bileam dengan cara yang lincik, dia tahu kalau nyumpain umat Tuhan, nyumpain Israel, nyantet Israel, nyumpain mantra Israel tidak bisa. Maka dia punya usul dan dia ngomong sama Balak, dan Balak lakukan apa yang terjadi usulnya. Dibikinlah penyembahan berhala. Dan apa yang terjadi? Tuhan marah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Apa yang terjadi? Penyembahan berhala. Dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala. Kalau saudara orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi engkau menduakan Tuhan, itu namanya bukan sungguh-sungguh. Itu belum bertobat, saudara. Ya pegang jimat, ya penyembahan berhala, ya ke gereja, ya aktif, ya pelayanan, ya khotbah. Itu kacau, saudara. Kenapa? Itu dosa yang mengikat. Karena orang yang penyembah berhala itu berhubungan dengan roh, roh dengan roh, dan itu dosa yang mengikat. Nah, roh apa? Roh kuasa gelap. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengikat dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita penyembahan berhala, itu mengikat dengan roh jahat. Dan itu Tuhan, tidak ada Allah lain di hadapanku. Ingat, saudara. Jadi yang kedua, saudara, pertama dosa yang mengikat perzinahan. Kedua adalah dosa mengikat yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Nah, dua ini saudara, yang kalau orang Kristen sekalipun pelayanan, kalau ada dosa mengikat ini, kalau kena serangan kuasa gelap, kena. Karena itu berhubungan dengan roh. Yang kedua. Yang ketiga, ini dosa mengikat yang bisa membuat orang terkena serangan. Akar pahit, kecewa, dendam. Ingat saudara, akar pahit, kecewa, dendam. Perlu anda tahu, Yesus berkata apa saudara? Kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Ingat saudara, pengampunan adalah kunci pemulihan. Ini yang ketiga, saudara. Bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan. Saudara, akar pahit, kecewa, dendam itu dosa yang mengikat. Itu juga sampai ke dalam roh kita. Nah, kalau orang dendam, orang kecewa, itu ada hati namanya hati yang panas. Makanya dalam kasus-kasus dalam pelayanan pelepasan, ada orang konseling,
dia kecewa, dendam, akar pahit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dilayani dia kesurupan. Orang kecewa dendam, misalnya suaminya kena ilmu hitam, kena wewe gombel. Nah, hatinya panas, hatinya kecewa karena suaminya ditarik orang, dipakai guna-guna. Lu udah tahu bahwa ilmu hitam mengambil energi negatif manusia, yaitu dari api kegelapan. Ingat saudara, bukan api Roh Kudus, bukan, tapi api kegelapan, yaitu apa? Kekecewaan, dendam, akar pahit. Makanya orang kalau suaminya kena ilmu hitam, istrinya kecewa, dendam, akar pahit, itu ibaratnya mobil yang tidak ada bahan bakar, mogok dikasih bahan bakar. Karena apa? Bahan bakar ilmu gaib adalah intisarinya ada kekecewaan, dendam, akar pahit manusia, energi negatif. Semakin kecewa, semakin dendam, semakin ingat saudara, kekuatan ilmu yang mengenai suaminya tambah hebat. Dosa yang mengikat yang ketiga adalah kekecewaan, akar pahit, dendam. Alkitab berkata, segala panas hati, ingat, selesaikan itu semua sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Perlu tahu, kalau orang kecewa, orang dendam, orang akar pahit, orang marah, sampai dibawa tidur. Nah, serangan kuasa gelap itu selalu malam. Dan pengiriman kuasa gelap itu masuk ke alam bawah sadar waktu malam. Waktu malam masuk, maka akan mempengaruhi dirinya. Itu adalah ikatan. Nah, kalau saudara punya suami yang terkena guna-guna, terkena ilmu hitam, ampuni dia. Hadapi tanpa dendam, hadapi tanpa kecewa, hadapi tanpa rasa yang namanya akar pahit. Maka kekuatan ilmu hitam itu netral. Kenapa? Karena akar pahit, kecewa, dendam adalah dosa yang mengikat. Yang keempat, saudara, dosa yang mengikat yang keempat, yaitu apa? Iri hati. Nah saudara, dosa yang paling tua, dosa yang paling awal adalah dosa kesombongan. Ingat saudara, dosa apa saudara? Dosa apa saudara? Kesombongan. Ingat saudara, dosa kesombongan. Nah, itu dosa yang paling tua. Nah, kejatuhan Lucifer ingin menjadi Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Dosa yang paling tua nomor satu adalah kesombongan. Tapi dosa nomor dua ada. Ada dosa kesombongan, ada dosa nomor dua lagi, yaitu iri hati. Apa buktinya ada dosa kedua? Ingat saudara, Kain dan Habil. Orang iri hati, hidupnya tidak akan ada damai. Orang yang iri hati, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Orang yang iri hati, artinya orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang iri hati, pikirannya selalu negatif. Orang yang iri hati, banyaknya menggunakan semua cara dihalalkan. Kenapa disebut dosa nomor dua? Saudara perhatiin, waktu manusia diusir dari Taman Eden, ada Kain, ada Habil. Mereka sama-sama memberikan persembahan. Persembahannya Habil diterima Tuhan, Kain ditolak. Apa yang terjadi? Kain iri hati. Nah, dari iri hati itu berlanjut dosa yang berikutnya, pembunuhan. Yaitu apa? Kain membunuh Habil. Saudara, ingat, kenapa Kain bisa terkena bujukan setan? Karena ada dosa yang mengikat, yaitu iri hati. Ingat saudara, iri hati itu paling mudah terkena serangan ilmu hitam. Jadi saudara ingat, pertama perzinahan, kedua apa saudara? Penyembahan berhala, pegang-pegang jimat, sinkretisme. Yang ketiga, ingat saudara, nah, akar pahit, kecewa, dendam. Yang keempat, ingat saudara, iri hati. Yang kelima, rokok saudara. Nah, rokok ini mengikat juga saudara.
Nah, ada yang pertanyaan tanya sama saya, Pak Daud, mana di Alkitab dikatakan dilarang merokok? Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tetapi di pom bensin ada. Nah, dilarang merokok. Nah, coba ngerokok di pom bensin, meledak saudara. Kalau kena bensinnya meledak saudara, maka dikatakan dilarang merokok. Nah, ngerokok itu mengikat. Nah, yang kelima adalah merokok. Merokok itu termasuk mengikat saudara. Itu seperti kayak orang kecanduan saudara. Untuk lepas susah. Nah, saya puji Tuhan, saya bisa bebas dari rokok itu karena mujizat Tuhan. Saya ngerokok itu usia 9 tahun. Saya ngerokok itu usia 9 tahun. Dan rokoknya itu tingwe, ngelinting dewe. Ini. Itu dari tembakau, cengkeh, wur, dan setelah itu dikasih kemenyan. Jadi itu kayak candu bener. Kalau ngerokok itu plus umur 9 tahun saya udah ngerokok itu. Kenapa? Waktu itu gara-garanya saya ini setiap baca mantra bakar kemenyan gini, saya capek bikin areng ngasih kemenyan, komat kami capek. Saya tanya sama guru saya, ada enggak cara yang lebih simpel? Ada, pakai rokok kasih kemenyan. Tak pikir-pikir cara ini betul juga. Saya coba, akhirnya saya kecanduan. Saya terikat rokok karena ada kemenyannya. Dan saya masih ingat itu kemenyannya kemenyan Arab, bau banget saudara. Kalau saya ngerokok, kanan kiri bisa roboh, saudara. Kenapa? Mabok, saudara. Nggak kuat, baunya menyan, saudara. Nah, umur 9 tahun saya ngerokok. Wah, untuk ngundang mantra-mantra, gitu, mantra-mantra. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari umur 9 tahun, umur 18 tahun, saya kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong. Hilang ingatan 1 tahun. Nah, karena hilang ingatan 1 tahun, saya lupa kalau itu pernah ngerokok. Nah, tahun 93 saya ketemu Tuhan Yesus, saya sembuh. Begitu sembuh, saya terbebas dari ngerokok. Yang jadi pertanyaan, apa saudara perlu edan dulu 1 tahun? Nah, saya bisa stop. Saudara, untuk berhenti merokok itu harus dari kemauan sendiri. Ya, orang lain hanya mendorong, tapi harus dari kemauanmu sendiri. Orang rokok itu paling mudah kena serangan ilmu hitam. Kenapa orang rokok paling mudah kena serangan ilmu hitam? Saudara, dalam unsur rokok itu ada namanya api. Kedua adalah asap. Ketiga adalah kayu. Ingat saudara, kemenyan terbuat dari kayu. Untuk ngundang roh itu pakai kemenyan. Dibakar keluar api dan asap. Nah saudara, sedangkan rokok, ingat saudara, ada kayu, ada api, ada asap, satu unsur. Makanya orang yang ngerokok itu paling mudah kena ilmu hitam, terkena ilmu santet, saudara. Karena apa? Ngerokok. Nah, saudara, supaya tidak terkena ilmu hitam, saudara berhentilah merokok. Nah, makanya orang kalau gendam itu pakai rokok, baca mantra diginikan. Begitu niup, masuk, set, terpengaruh, kena. Ingat, merokok pun adalah mengikat. Yang jadi pertanyaan, Pak, orang Kristen bisa enggak kena ilmu santet? Kalau dia hidup dalam Tuhan, santet, tenungan, serapah, mantra apapun tidak bisa kena. Kecuali ingat saudara, ada dosa yang mengikat. Setelah kita menyaksikan khotbah Evangelis Daud Tony, tibalah saatnya kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan. Dosa yang mengikat adalah pintu tol masuknya santet dan kuasa iblis. Dosa yang mengikat adalah celah. Ketika iblis mau menyerang, ada dosa mengikat, maka siapapun akan tembus. Karena orang itu memiliki dosa yang mengikat. Dosa yang mengikat yang pertama adalah perzinahan. Perzinahan tubuh yang dua menjadi satu. Itu adalah dosa yang mengikat. Apabila dia menyembah ilah lain pun,
sudah terbilang dosa yang mengikat atau berzinah dengan ilah lain. Lalu dosa yang mengikat yang kedua adalah dosa okultisme. Artinya apabila seseorang datang meminta kepada dukun atau seseorang itu menjadi dukun menyerahkan kepada iblis, dia sudah memiliki dosa yang mengikat, yaitu okultisme. Lalu yang ketiga, dosa yang mengikat yang ketiga adalah iri hati. Iri hati, dengki, dan dendam. Itu adalah dosa yang mengikat. Seperti kisah Kain dan Habel. Ada dosa iri hati di sana. Itu dosa yang mengikat. Yang keempat, dosa kepahitan. Kepahitan terhadap seseorang, menyimpan kesalahan atau menjadi kepahitan, itu adalah dosa yang mengikat. Apabila ada iblis yang menyerang, maka orang itu pasti kena, karena ada dosa yang mengikat, kepahitan. Lalu kemudian dosa yang mengikat yang kelima adalah rokok. Orang yang merokok akan terkena yang namanya dosa yang mengikat, kecanduan. Kemudian apabila ada serangan, maka orang itu pasti tembus. Yang keenam, dosa yang mengikat yang keenam adalah kesombongan. Jangan sombong, jangan angkuh. Itu dosa yang mengikat. Tujuan kesombongan cuma satu, membawa kita melambung tinggi hanya untuk menjatuhkan kita sampai tergeletak, dan kita tidak jadi apa-apa. Kita makin depresi dan akhirnya kita gantung diri. Jangan sombong. Banyak kasus kesombongan yang akhirnya malapetaka menimpanya. Sahabat John Pregador, tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hindari dosa yang mengikat, tetap andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.